Tes, tes. Oke, langsung aja. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Seminar online kali ini mengusung tema Design to Income Professional UI Freelancer for Everyone. Yang terhormat kepada pemateri kita hari ini, serta teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Jina Safa Aska, mahasiswa dari Unmul Prodi Sistem Informasi, selaku MC pada webinar hari ini. Sebelumnya, saya mewakili seluruh panitia, mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman peserta semua yang telah hadir pada webinar hari ini. Terima kasih juga kepada CV Puspa Juwita dan PT Badak LNG selaku sponsor dari acara INSEVEN 2022, serta Karmel Bekri dan Pak Hadi Mulyadi selaku Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang juga menjadi donatur dari acara INSEVEN 2022. Oke, sebelum saya membuka acara kali ini, saya akan membacakan tata tertib pada webinar hari ini. Pertama, Zoom akan dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Kedua, peserta terakhir masuk ke Zoom maksimal 15 menit setelah webinar dimulai. Ketiga, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Keempat, rename nama akun peserta dengan format nama _instansi atau asal daerah saat bergabung di Zoom. Kelima, peserta diharapkan untuk mematikan suara selama acara webinar berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara. Keenam, peserta harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar berlangsung. Ketujuh, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya-jawab. Kedelapan, peserta wajib mengisi link absensi yang nantinya dibagikan oleh panitia. 9, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. 10, peserta yang tidak mengisi Google Form absensi saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. 11, peserta mengikuti acara sampai selesai, menjaga ketertiban dan kesopanan selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, sertifikat akan dikirim paling lambat hari setelah pelaksanaan webinar. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, menyanyikan lagu. Keempat, pembacaan doa. Kelima, penyampaian materi. Keenam, sesi diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Unmul, dan Mars Teknik.
Fakultas Teknik beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berwawasan lingkungan, berasas Pancasila, berbineka tunggal ika. Fakultas Teknik selalu berinovasi, mengembangkan potensi lokal, bermutu dan relevan, berilmu keteknikan, berkembang dan terdepan. Universitas Gunawan Berjaya, Fakultas Teknik bangga memberikan prestasi yang gemilang bagi nusa dan bangsa, membantu lulusan teknik yang ahli, mandiri dan terampil, di bawah panji-panji Fakultas Teknik. Segenap jiwa akan kubaktikan. Oke, sebelum memasuki penyampaian materi, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Muhammad Rizky Arya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini di dalam pertemuan Zoom ini, kami hendak menyelenggarakan acara webinar Inseven dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Inseven 2022 kepada Bang Ananda Faris, dipersilakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Alfian selaku pemateri pada webinar ini, dan juga teman-teman peserta semua yang antusiasmenya sangat luar biasa untuk mengikuti webinar kali ini. Di webinar kali ini, webinar dengan tema Design to Income, Professional UI Freelance to Everyone, merupakan salah satu rangkaian acara yang ada pada
IN7 tahun 2022. IN7 tahun 2020, IN7 sendiri diselenggarakan untuk memperingati hari ulang tahun program studi kami, yaitu program studi Sistem Informasi Universitas Mula Warman, dan ulang tahun himpunan kami, Information System Association atau Inforsa. Jadi webinar ini merupakan salah satu kegiatan dari beberapa rangkaian kegiatan yang ada di IN7. Webinar ini juga dilaksanakan untuk memperkenalkan kehidupan di dunia freelance, khususnya di UI design kepada teman-teman peserta sekalian, yang diharapkan nantinya teman-teman peserta sekalian mendapatkan ilmu baru dan wawasan baru bagaimana cara menghasilkan uang lewat UI design, terutama lewat UI design freelance, mengingat juga UI design ini adalah salah satu pekerjaan yang sedang naik daun di era teknologi sekarang ini. Terus juga mungkin nanti teman-teman bisa yang ada pertanyaan maupun ada ingin diskusi dengan pemateri, nanti bisa ditanyakan aja di akhir acara. Dan juga terakhir, sebelum saya tutup sambutan ini, saya juga teman-teman yang mungkin suka desain atau khususnya desain desain poster bisa mengikuti perlombaan poster kami dengan tema Sumpah Pemuda. Nanti untuk info lebih lanjutnya bisa dicek aja di IG kami, yaitu @in72022. Mungkin itu aja sambutan dari saya, singkat. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh moderator kita. Kepada moderator, dipersilakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Terima kasih pada MC Nasyafa atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safa Nur Alifia yang akan memandu sesi ke depannya sebagai moderator dalam acara kita hari ini yang berjudul Design to Income Professional UI Freelancer for Everyone. Bersama dengan pemateri kita nih yang tentu keren banget. Tapi sebelum kita sapa menyapa, sebelumnya saya mau tanya, enaknya dipanggil Bang, Mas, atau Kak, atau gimana nih? Bebas deh, Kak boleh aja, biar lebih umum lah, general. Panggil Mas atau Bang bebas deh. Oke, kalau gitu panggil Kak aja deh, biar Boleh, lebih boleh. akrab. Iya. Oke, Kak Alfian. Tak kenal maka tak sayang nih. Sebelum kita ke sesi penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari Kak Alfian Teddy Cahya Putra. Oke, jadi Kak Alfian ini bernama lengkap Alfian Teddy Cahya Putra yang spesialisasinya adalah di UI UX Designer dan sebagai design mentor. Kak Alfian ini juga udah mendesain selama 3 tahun yang sudah menghandling website, mobile app, dan digital product. Dia juga sudah melakukan mentoring dan sudah mengajari selama 2 tahun kepada lebih dari 1.000 orang untuk mengajari bagaimana caranya membuat desain yang baik. Kak Alfian ini merupakan lulusan dari D3 Teknik Informatika di Politeknik Negeri Pontianak pada tahun 2021 kemarin dengan IPK 3,89. Beliau, Kak Alfian juga memiliki beberapa sertifikasi seperti TOEIC Test dengan 720 poin, lalu Mentor Intensive Training, lalu ada Junior Web Programs, dan Adobe Certificate Associate. Kak Alfian ini memiliki beberapa skill, yaitu seperti UI dan visual design yang sudah ditekuninya selama 3 tahun, dan juga mengajar yang sudah ditekuninya selama 2 tahun. Kak Alfian memiliki beberapa keahlian dalam menggunakan software seperti Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, dan Affinity Designer.
Kak Alfian juga telah menerima honor dan award sebagai the best graduate in engineering di Pontianak State Polytechnic Class of 2018. Lalu selanjutnya saya akan membacakan experience seperti mulai dari graphic designer di Dynamic Indonesia di Pontianak, lalu beliau juga menjadi UI UX designer di ID kita Indonesia, lalu di UI UX design mentor di Skillful, dan menjadi desain mentor juga di Sekolah Desain ID pada tahun 2020 sampai 2022. Lalu sebagai UI UX designer di Enver Studio San Diego, California. Dan yang terakhir saat ini juga beliau bekerja full time sebagai interaction designer di GoPay Indonesia. Wah, ini sih keren banget ya Kak Alfian. Dan dia ini sudah berkecimpung cukup lama di dunia UI design dan saat ini juga sedang bekerja di GoPay Indonesia sebagai interaction designer. Mungkin kita tanya-tanya dulu nih, gimana kabarnya hari ini, Kak Alfian? Sure. Alhamdulillah baik banget nih kabarnya. Alhamdulillah. Kak Alfian ini kan udah memiliki experience pengalaman untuk pengajar sudah cukup lama ya, udah selama 2 tahun dan udah sering juga menjadi mentor. Pasti buat teman-teman semua juga yang pengen belajar, Kak Alfian ini salah satu orang yang tepat gitu ya. Kak Alfian emang suka mengajari sepertinya, gimana Kak? Nah itu memang dari pas aku zaman kuliah ya, memang pas itu kan aku ada gabung organisasi itu, gabung di divisi media. Jadi itu aku kan tiap hari facing dengan poster, desain grafis dan kawan-kawan itu. Jadi ya kan ada kemampuan nih, jadi aku sampein ke temanku tuh. Dan aku memang suka ngobrol sih orangnya, suka berbincang dengan banyak, bagi informasi juga. Jadi keterusan sampai sekarang sih. Keren deh. Kalau kayak gitu emang Kak Alfian emang dia suka membagikan kreatifannya dan juga keahliannya kepada teman-teman yang lain nih. Keren banget loh Kak. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu aja, biar semuanya bisa langsung belajar bersama, kita langsung ke sesi penyampaian materi oleh Kak Alfian Tri Cahya Putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sure. Thank you banget ya Safa. Bakalan itu ya, ambil alih untuk itu ya, ruang virtual ini. Oke, langsung aja aku bakalan share screen dan kita bakalan masuk untuk presentasi untuk kamu nih yang mau coba jadi apa juga moderator untuk detail dari data diriku. Tapi ini aku tambahin ya beberapa sosial media aku kalau kalian mau keep in touch. Itu ada Instagram, LinkedIn, Dribbble, dan aku baru aja daftar di ADP List. Kalau kalian pengen one-on-one mentoring session, kalian bisa book aku di ADP List gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu bisa tuh dikulik ADP List tuh. Itu platform buat kalian bicara satu lawan satu dengan mentor yang ada di seluruh dunia tuh. Jadi nggak hanya mentor-mentor yang ada di Indonesia, kalian bisa bicara juga dengan orang-orang di luar negeri. Dan itu 100% gratis ya, nggak ada biaya sama sekali. Oke, ini working experience aku udah dibacain juga oleh moderator sebelumnya. Jadi aku langsung skip aja ya. Dan kita bakalan langsung masuk aja untuk outline dari materinya. Jadi aku pecah jadi 4 bagian untuk materi hari ini. Yang pertama itu teman-teman harus nyiapin apa aja yang mau disiapin sih. Yang kedua, aku nyebutnya nih, aku analogikan kayak kita mancing ya. Aku bilangnya fishing time. Jadi gimana sih kita mancing klien agar datang. Nah setelah itu, gimana klien itu setelah didapat atau setelah kalian dapat ikan. Atau poin yang ketiga ini. Dan setelah kalian udah nyelesain, apa aja yang harus kalian lakukan pas project-nya selesai. Jadi ini 4 outline umum yang aku lakukan sebagai freelance UI designer, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama atau hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, sebenarnya hal yang perlu disiapkan untuk menghasilkan cuan dari kemampuan UI dan UX yang sudah kalian kuasai ini apa aja sih? Gimana proses dan caranya? Nah, kita bakalan kupas tuntas ya di presentasi kali ini. Dan teman-teman yang ada pertanyaan bisa dicatat dulu. Ntar di sesi akhir kita bakalan diskusi bareng dan aku bakalan menjawab pertanyaan kalian yang udah kalian ajuin. Oke, yang pertama, hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, kalau kalian mau melakukan sebuah pekerjaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia profesional, pasti salah satu hal yang paling penting itu adalah portofolio ya. Ini gimana sih? Orang ini kerjanya gimana? Hasil kerjanya gimana?
skill-nya gimana, itu bisa dilihat sekilas di portofolionya. Jadi penting banget buat teman-teman untuk ngembangin portofolio yang bagus. Tadi kita bahas lebih dalam setelah ini. Yang kedua pasti sosial media. Karena zaman sekarang nih zaman yang udah digital banget ya. Semuanya itu di-share di sosial media. Even itu YouTube, Instagram, TikTok, dan kawan-kawannya. Teman-teman bisa share atau bisa punya sosial media ya untuk antumin portofolio yang udah kalian buat. Dan yang ketiga, ini penting banget juga karena ya di setiap bidang walaupun di luar kerjaan, skill komunikasi itu salah satu hal yang paling penting banget buat teman-teman. Karena sebagus apapun desain kalian, pas kalian nyampein informasinya, kalau komunikasi kalian kurang dan klien tuh nggak ngerti, itu bakalan sulit ya untuk ngedealin project-nya. Dan selanjutnya skill negosiasi ya, karena kita berkaitan dengan uang dan ya dunia profesional pasti ada negosiasi di awal. Jangan sampai kalian kerja tapi nggak dibayar atau di bawah rata-rata pembayarannya. Dan yang keempat bonus, karena aku 99% lebih klienku ini dari luar negeri. Jadi English skill tuh wajib ya, salah satu kewajiban yang teman-teman wajib kuasai untuk mancing ikan yang duitnya lebih banyak daripada Indonesia ya. Almost ya, 90%. Oke, kita masuk yang pertama ya. Untuk hal yang perlu dipersiapkan pertama yaitu portofolio. Nah, portofolio ini adalah kumpulan hasil karya atau pencapaian yang merepresentasikan karya dari seorang individu. Jadi ya karya kalian, skill kalian, apa aja yang udah kalian buat, cantumin di portofolio itu nih. Nah, untuk nasilin minat klien yang banyak, teman-teman juga harus buat portofolio yang bagus ya. Karena ya kayak kalian dagang lah. Kalau kalian dagangnya barangnya kurang oke ya, ada yang mau beli tapi ya nggak bakalan banyak. Nggak sebanyak kayak barang kalian tuh dagangannya bagus. Let's say lah kayak Apple ya, Apple produk. Kayak dia jarang iklan atau nggak terlalu banyak iklan lah. Nggak kayak HP-HP lokal yang ada di Indonesia. Kalian bisa ambil contoh itu ya, karena mereka tuh brandnya udah kuat dan barangnya udah bagus juga. Walaupun harganya mahal banget ya. Untuk itu ya, portofolio dari Apple itu. Tapi ya ada segmen tertentu yang pengen beli untuk barang-barang itu. Sama juga untuk portofolio. Itu kurang lebih mirip teman-teman. Jadi buat portofolio semenarik mungkin dan sebagus mungkin ya, agar kalian tuh stand out daripada desainer-desainer lainnya. Nah, ini salah satu portofolio yang aku buat ya, sebagai UI designer. Teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, ini. Nah, ini ada beberapa konsep rancangan aplikasi yang aku buat. Ini teman-teman bisa lihat detailsnya di sini. Nah, ini aku ada buat rancangan untuk aplikasi crypto management atau untuk ya aplikasi manajemen keuangan kripto di sini. Di sini juga aku ada buat rancangan aplikasi untuk marketplace, tapi marketplace ini fokusnya untuk jual barang-barang fashion ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini nih, gimana meracik portofolionya, penampilan, warna, dan kawan-kawannya. Tapi kita nggak bakalan bahas teknisnya, karena kita bakalan fokus untuk gimana kita ngeraih cuan dari freelancing ini. Teman-teman bisa belajar di luar ya untuk portofolio atau ngebuat portofolionya. Dan yang ketiga ini ada rancangan aplikasi untuk nyewain mobil mewah ya. Contohnya ini ada beberapa brand yang aku put di sini. Teman-teman bisa nyewa per hari atau per jam untuk nyewa mobilnya. Nah, ini salah satu atau salah tiga dari portofolio yang aku punya. Teman-teman ya pastiin buatnya yang bagus juga ya teman-teman untuk portofolionya. Nah yang kedua, kalau kalian udah ada portofolio yang bagus, di mana sih kalian naruh portofolio itu? Karena kan sayang kan, kalau kalian nih jago banget lah, paling jago lah se-Kalimantan atau se-Indonesia nih. Tapi kalian tuh nggak pernah nunjukin skill kalian. Gimana orang tahu kalian tuh mampu dan bisa? Nah makanya ini ada yang kedua, sosial media. Ini kita dapat manfaatin ya sosial media untuk menyampaikan portofolio kepada khalayak umum nih. Yang paling sering aku gunakan ini adalah Instagram, Dribbble, Behance, LinkedIn, dan Facebook, teman-teman. Mungkin aku bakalan share untuk beberapa portfolio aku ya, teman-teman. Di itu ya, di sosial media aku. Di sini, ini ada Instagramku, teman-teman. Teman-teman kalau mau keep in touch, bisa banget tuh untuk connect ke sosial media aku. Tadi ada Sigit tuh, yang barusan DM gue. Oke, di sini ada beberapa ya. Teman-teman bisa lihat, di sini ada beberapa portofolio yang aku share. Teman-teman juga bisa lihat ada beberapa itu juga highlight yang aku pin di sini. Terus di sini aku juga main di Dribbble ya. Ini main portfolio sih yang paling proper. Ini kalau teman-teman tahu UI designers atau perancang aplikasi, ini mainnya di sini semua teman-teman. Ini teman-teman bisa bikin account Dribbble untuk sharing atau nyebarin portofolio kalian. Ini salah satu portofolio aku. Teman-teman bisa itu ya. Kunjungi aja untuk ngelihat lebih detail, tapi aku bakalan tunjukin sekilas nih. Ini ada lumayan beberapa portfolio dan teman-teman juga bisa dapat pesan kalau portfolio kalian oke. Ini contohnya kayak gini ya. Ini misalnya ada orang tertarik nih, dia bakalan nge-DM kita
Dan aku bakalan yang ngasih kontakku untuk discuss lebih lanjut. Tapi kita bakalan bahas lebih dalam untuk step selanjutnya. Oke, lanjut ya. Sosial media udah, pastiin teman-teman punya sosial media yang bagus ya. Oke, ini yang linkin gue juga belum gue tunjukin tadi. Tapi itulah dia. Oke, nah selanjutnya yang kedua dari bagian pertama itu skill komunikasi ya. Ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam suksesnya sebuah hubungan dan pekerjaan, teman-teman. Ini skill yang sering dilupakan desainer nih banyak banget nih. Orang yang jago ngoding, jago desain, tapi no lab gitu, nggak jago komunikasinya. Itu bakalan susah untuk ngejual karyanya sebagai freelancer. Kecuali dia kerja atau buat perusahaan sendiri itu beda hal ya. Tapi untuk freelancer tuh skill komunikasi itu salah satu kemampuan wajib yang perlu kalian punya, teman-teman. Ini kita dapat ngelatih sebenarnya skill komunikasi itu dengan gabung organisasi nih. Kalau teman-teman no lab di kampus ya ini bakalan agak susah ya daripada teman-teman yang aktif di organisasi. Jadi pastiin teman-teman yang masih semester-semester awal gabung dong organisasi dan itu ikut andil juga diskusi bareng, ngadain kegiatan dan kawan-kawannya. Karena aku juga pas masa aku di kampus, aku lumayan aktif di organisasi, teman-teman. Terus juga teman-teman juga sering-sering aja ngobrol untuk diskusi bareng temannya. Jadi teman-teman tuh udah terbiasa ngobrol bareng orang atau ngobrol bareng orang-orang yang lebih tua, ikut komunitas dan kawan-kawannya. Itu salah satu hal untuk ningkati skill komunikasi. Nah, kalau kalian udah jago skill komunikasi, apalagi nih yang perlu dipersiapkan? Nah, ini beberapa contoh dengan skill komunikasi yang aku udah punya dan aku ada beberapa dokumentasiin aku meeting bareng klien. Aku bakalan show ya. Ini salah satu juga hal yang bisa dibanggain lah teman-teman. Kalau aku nyampein pemateri atau apa. Karena ini beberapa klien yang pernah aku handle ya. Dan aku bakalan sampaikan juga dari mana aja mereka asal. Nah ini salah satu klienku dari itu ya, Amerika Serikat. Terus ini salah satu klienku juga dari Amerika Serikat juga. Ini bosku di perusahaan aku sebelumnya. Nah, ini salah satu klienku juga, ini orang India, tapi dia sekarang tinggal di US juga. Dan ini orang Italia, aku ngobrol bareng dia, discuss tentang project, tapi dia sekarang ada di London. Lanjut, ini ada orang dari Argentina, jadi temannya Messi nih. Lanjut, di sini ada orang dari Spanyol, Rusia, dan beberapa orang lainnya. Ini perusahaan aku sebelumnya ya, pas aku kerja di US sebagai UI UX designer. Tapi kerjanya remote sih, dari Indonesia. Terus ini juga ada orang dari US juga, namanya Andrew. Di sini orang dari Lithuania. Di sini nih orang dari US juga. Jadi banyak banget klienku dari US ya. Karena ya rate harga Indonesia tuh nggak semahal di US. Karena desain US tuh gila banget mahal. Nah, di sini orang dari Prancis. Jadi ini pas ngomong tuh ya medok-medok Prancisnya kedengaran banget, teman-teman. Kalau kalian penasaran, come up aja di sosial media aku. Ini orang dari Jamaika. Ini orang reggae nih, teman-teman. Oke, ini orang dari Brazil. Kalau ini orang dari Italia. Ini orang dari Polandia. Ini orang dari Kanada dan Kamerun. Ini juga orang dari Perancis. Jadi gila banget. Dari hanya nge-share portofolio, banyak orang dari penjuru dunia, terutama Eropa ya, yang datang untuk kolaborasi bareng aku. Jadi itu skill dan portofolio, kalau udah ditempatin di tempat yang tepat tuh pasti banyak banget ya orang yang datang. Oke, lanjut ya untuk materinya. Nah, yang kedua kalau udah ada klien datang, apa sih yang harus dilakukan teman-teman? Nah, pasti teman-teman harus negosiasi ya bareng kliennya. Karena ya percuma ya kalau kalian ada klien datang tapi kalian nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak bisa negosiasi sesuatu. Itu bakalan waste time juga buat kalian dan kliennya. Nih, dalam negosiasi juga kalian harus bisa yakinin klien dengan kemampuan dan pengalaman yang kalian miliki. Karena ya mungkin aja klien tuh suka dengan kalian, tapi ada beberapa klien yang underestimate ya, karena kemampuan komunikasi dan negosiasi kalian tuh kurang. Teman-teman juga harus bisa bicarakan tentang harga, timeline, jumlah, dan besaran scope desain yang bakalan kalian buat. Ini nih next levelnya dari skill komunikasi ya. Kalau kalian komunikasi udah jago ya negosiasi ya bakalan aman-aman aja. Tinggal belajar aja rules atau hal-hal dasarnya. Oke, aku anggap kalian udah jago negosiasi juga. Tapi ini lebih dalamin di sesi selanjutnya ya teman-teman bisa dalamin sendiri untuk poin-poin ini. Oke, ini salah satu aku ngobrol bareng klien. Ini ada klienku dari India dan ini klien aku dari Monaco ya. Nih, teman-teman misalnya habis ngechat nih, ini ada
nih aku bacain yang pertama ya dari India nih. Dia tuh pengen minta sampel desain. Jadi aku ngedesainin gratis dulu. Kalau cocok lanjut, kalau enggak. Tapi aku bilang, aku nggak bakalan bisa ngasih desain gratis atau sampel. Tetap dihargai normal. Terus aku ajakin dia, ya kalau kita mau lebih dalam lagi kita meeting aja yuk. Kita meeting untuk bicarain project ini. Aku bilang aku bakalan ready itu di jam 8 malam. Tapi waktu Jakarta. Itu bakalan beda ya dengan jam di luar negeri. Karena itu salah satu faktor penting sih. Kalian harus tahu perbedaan time zone. Nah, kalau ini yang dari Monaco, dia ada teman sekantor dia, ada rekomendasiin atau suka dengan portofolioku. Jadi temannya ini suruh kontakku karena aku udah ngasih kontak temannya sebelumnya. Nah, dia suka dengan desainku, jadi pengen jalan kolaborasi bareng untuk ngebuat suatu aplikasi. Ini teman-teman bisa lihat beberapa chat potongan screenshotnya dari chat beberapa klien. Sebenarnya banyak lagi ya di belakang, tapi aku nggak bisa nyampain semuanya. Nah, yang terakhir itu adalah English skill ya. Karena almost 99% of my client is from outside of Indonesia. So yeah, if you can speak English well, it will be a plus point for you guys because from Indonesia is not have a lot of client, have a lot of budget, can afford my fees or something ya. Because my rate right now is quite a bit high rather than Indonesian. Jadi teman-teman ya kalau bisa bahasa Inggris itu bakalan penting banget dan teman-teman bisa ngelatih juga kok. Nggak perlu buru-buru, harus jago banget. Teman-teman kalau masih nggak terlalu lancar, tapi kalian bisa pakai translate dan kawan-kawannya. Tapi kalau skill komunikasi langsung ya, kalau meeting kan susah kan translate langsung. Kalian bisa belajar dikit-dikit kok. Walaupun bahasa Inggris kalian kurang lancar, itu dimaklumi banget kok sama orang luar negeri. Karena orang luar negeri itu nggak kayak orang Indonesia yang ngoreksi lu salah nih ngomongnya atau lu ngomongnya belepotan nih, kagak kok. Mereka berusaha untuk ngertiin apa yang kalian maksud. Jadi prepare ya untuk skill bahasa Inggris teman-teman. Oke, yang kedua ini part yang lumayan seru juga, waktunya kalian mancing ya. Kalau kalian udah ada semua bagian yang ada di part 1, 4 poin pertama tadi, portofolio, terus skill komunikasi dan negosiasi, terus ada English skill, dan satunya lagi ada skill yang sebelumnya aku sebutin tuh, teman-teman bisa lanjut untuk itu ya, waktunya mancing atau gimana sih kalian dapetin klien. Nah, sebenarnya ada beberapa metode yang aku bisa sebut umumnya. Nah, ini ada yang aku bilang passive fishing atau kita nunggu klien datang. Ada juga active hunting ya atau ngejar bola. Nah, yang aku lakukan ini passive fishing ya karena aku ada kerjaan full time sekarang di GoPay Indonesia. Jadi aku kurang bisa untuk aktif 100% freelancing ya, nyariin klien. Jadi aku manfaatin Instagram dan Dribbble yang udah aku share sebelumnya untuk klien tuh datang ke aku. Jadi aku kayak naruh pancingan, terus aku tinggal. Dan kalau ada klien datang, baru aku datang lagi. Yang kedua tuh active hunting. Kalian yang nyari kliennya, kalian nawarin jasa kalian. Nah, itu bisa kalian lakukan di Fiverr, Upwork, ataupun ya Seribulancer dan situs-situs freelancer lainnya, teman-teman. Nah, ini salah satu plus minusnya ada sih, teman-teman. Ini kalau kalian punya umpan atau portofolio yang bagus, nggak bakalan repot untuk melakukan passive fishing. Tapi kalau kalian portofolio kurang menarik, mungkin bakalan takes time ya untuk dapetin ikan yang kalian mau. Nah, kalau active hunting nih ya lebih berat lagi, teman-teman. Karena kalian tuh saingan dengan orang yang mancing barengan, orang yang lebih jago, orang yang lebih murah, orang yang lebih cepat responsnya. Ini saingan lebih tinggi. Tapi nggak mungkin kemungkinan kalian bisa dapat juga kalau kalian udah ada reputasi di platform kayak Fiverr, Upwork, Seribulancer, dan kawan-kawannya. Nah, yang bonus terakhir tuh kalau kalian udah lumayan settle, kalian bisa pakai free pick ya, teman-teman. Kalian jual desain kalian. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal kalau ada yang download, kalian dapat komisi dari jual aset kalian. Jadi ya ketiga bagian ini bisa dicoba ya. Nah, kalau udah dapat ikan dari pancingan, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama ya pasti ajakin ngobrol kliennya teman-teman. Karena ya kalau kalian biarin ya ikannya mungkin aja lepas ya. Nggak balik lagi atau nggak suka dengan umpan kalian. Kalian komunikasiin santuy dulu aja dengan kliennya. Basa-basi dulu, ngobrol sembarangan. Atau ya nggak sembarangan juga sih. Ngobrol tentang hobi dan segala macem. Jangan terlalu serius ya untuk ngobrolnya. Itu bisa kalian latih dengan ya. Kalau kalian memang orangnya santuy dan supel ya. Baru kalau kalian udah lebih akrab, baru kalian jelasin untuk kliennya. Biasanya aku langsung ajakin meeting, dan pas di meeting itu aku catat poin-poin penting dalam penyampaian dari meetingnya. Jadi aku nggak bakalan lupa. Atau kalian kalau pakai Zoom bisa di-record juga meetingnya. Jadi kalau kalian lupa tinggal play back aja videonya. Nah, ini salah satu meeting yang chat yang aku share juga. Itu meetingnya sebelumnya udah aku share ya.
untuk gitu duplikat atau itu dokumentasinya sebelumnya. Nah, selanjutnya kalian harus deal-dealan harga ya, karena penting banget untuk tahu harga yang cocok buat kalian dan klien itu mampu nggak untuk bayarnya. Nah, kalian bisa survei dulu harga desain sekarang tuh berapa rate-nya. Terus kalian bisa sesuaikan juga dengan kemampuan kalian. Kalian pede nggak naruh harga segini? Misalnya satu screen tuh 2 juta. Atau satu screen-nya tuh $100 atau 1.400.000. Kalian pede nggak dengan harga segitu? Kalian riset dulu dan kalian coba-coba aja lempar dulu harganya di pasaran. Apakah ada yang tertarik atau enggak? Kalau enggak, kalian bisa itu tuh atur harganya kembali lebih sesuai ya, agar lebih banyak klien yang datang. Terus setelah deal harganya, kalian jangan lupa minta DP ya. 30% atau 50% dulu. Jangan sampai kalian buat desain, tapi kalian nggak dibayar. Itu big no banget, teman-teman. Dan bikin invoice dan perjanjian itu juga oke banget buat lebih safety lagi, teman-teman, kalau running project-nya. Nah, yang ketiga, selanjutnya lagi, itu aku biasanya tuh ngebuat kanal komunikasi ya. Jadi aku buat grup bareng kliennya dan timku, agar kita tuh bisa komunikasi lebih cepat dan semuanya tuh bisa baca bareng. Jadi ini salah satu hal yang bikin kliennya oke dan nggak perlu nunggu lama untuk dapetin kabar. Karena ya komunikasi itu salah satu ya faktor penting dalam suksesnya suatu project, teman-teman. Teman-teman bisa buat itu di Slack, di WhatsApp, Discord, ataupun Telegram ya untuk kanal komunikasinya atau grup komunikasinya. Nah, yang selanjutnya ya pasti ngerjain desainnya, teman-teman. Kerjain desainnya sesuai dengan brief kliennya, apa aja requirement-nya, kliennya pengennya gimana desainnya. Dan sambil ngerjain desainnya, pastiin kalian untuk tetap komunikasi dua arah dengan kliennya. Apakah desain ini oke atau enggak, gimana pendapat mereka. Kalau sudah kalian ngerjain desain, lempar ke mereka, minta feedback-nya. Terus juga ya, kalian ini bagian dari kalian ngelakuin itu ya, teman-teman, bagi yang mahasiswa atau bagi yang baru di UI UX, ini kalian bisa nerapin skill yang udah kalian dapetin di kampus, di YouTube, ataupun di tempat-tempat course-course lainnya yang ada di sana. Teman-teman bisa langsung terapin skill ini nih, untuk dapatin experience kerja. Karena kan untuk masuk perusahaan kadang ada minta pengalaman kerja tuh. Jadi ini bisa jadi salah satu itu ya, working experience kalian untuk jadi professional designers. Dan yang keempat, setelah project-nya selesai. Nah, ini seru juga karena dapat duit ya, teman-teman. Nah, untuk payment prosesnya, kalian tuh minta lanjutan ya dari DP sebelumnya itu, yang 30-50% itu. Kalian minta pembayaran akhir ya, setelah desainnya itu udah kelar. Jadi, nggak ada revisi lagi, kalian minta pelunasan akhirnya. Biasanya itu aku, kalau pembayaran ini, aku biasanya pakai TransferWise atau PayPal. Tapi sekarang, karena banyak klien yang pakai kripto, aku juga nerima stable coins dari kripto, itu USDT, itu kursnya sama dengan US dollar ya. Jadi aman untuk nerima gaji atau pembayaran dan potongannya lebih kecil juga. Tapi kalau kalian klien dari Indonesia, kalian bisa pakai bank lokal Indonesia loh untuk pembayaran. Nah, setelah proyeknya kelar, jangan sampai teman-teman dilepas ya kliennya, tetap dampingi kliennya karena setelah desainnya selesai pasti ada fase development. Teman-teman perlu dampingi kliennya atau developernya butuh something, image atau export something, slicing dan kawan-kawannya. Teman-teman tetap dampingi kliennya ya. Misalnya ada perubahan kecil-kecilan, kalian bisa ngasih ya 2 minggu lah garansi untuk perbaikan. Misalnya ada perubahan yang nggak diketahui pas fase pembuatan desainnya, teman-teman. Jadi ya pasti ngebantu mereka ya. Ini salah satu plus point juga kalau kalian mau servisnya bagus dinilai oleh kliennya. Dan terakhir juga teman-teman tetap jaga komunikasi ya. Karena teman-teman kalau tetap jaga komunikasi di grup sebelumnya, bisa aja teman-teman tuh dapat itu ya orderan lagi dari kliennya. Karena ya nggak kalau kalian dapat servis yang atau memberikan servis yang bagus, kliennya pasti bakalan repeat order ya. Jadi kalian nggak perlu mancing lagi, kalian udah ada ikan, tinggal ikannya tuh datangnya pas kapan kalian siap nerimanya. Nah, itu aja untuk penjelasan materi. Ini materinya nggak panjang-panjang, nggak lebar banget, karena ini poin-poin utama untuk ngelakuin hal-hal yang bisa dilakukan untuk freelancing ya teman-teman. Jadi poin-poin itu aku nggak jelasin terlalu lebar, teman-teman bisa tanyain dari poin-poin itu misalnya ada yang kurang jelas atau kalian penasaran di setiap poinnya di sesi tanya jawab ya. Mungkin itu aja dari aku kembalikan ke moderator ya. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Alfian.
Mungkin habis ini kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin buat peserta nih yang punya pertanyaan terkait UI designing atau juga freelancer design, terus juga nanya-nanya nih persiapan buat beginner untuk menuju ke profesionalnya itu gimana, bisa langsung raise hand aja kalau ada pertanyaan. Guys, kalau ada yang mau nanya bisa lewat chat atau langsung aja pakai mic-nya. Jadi bisa langsung dua arah kita ngobrolnya. Ya. Bisa lewat chat atau raise hand. Kalau yang mau raise hand silahkan, kalau mau yang tanya lewat chat juga boleh. Ini pertanyaannya mau kita tampung dulu apa langsung dijawab, Kak? Boleh langsung dijawab aja karena kita sambil nunggu yang lainnya juga. Ya. Pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Aromi Dwi Satria. Mau tanya, kalau tidak punya portofolio nih, gimana cara menawarkan diri ke klien untuk meyakinkan kepadanya bahwa kita bisa? Apalagi kalau cuma ngawang-ngawang kan percuma juga. Ini gimana nih Kak Alfian, kalau misalnya nggak punya portofolio? Nah, ini agak lucu juga sih. Ini analoginya, kalian jualan deh, jualan botol nih. Aku punya perusahaan botol nih, tapi pas kalian nawarin kliennya, kalian nggak ada botolnya. Gimana? Orang tuh tahu kalian jual botol. Itu bisa sih, tapi ya agak lebih repot. Tapi aku saranin ya, apa yang harus dilakukan ya, buat portofolio. Karena ya kalau kalian jual barang nggak ada barangnya ya, gimana ceritanya. Tapi ya kalau kalian ada barang yang lain yang serupa, bisa kalian tawarin juga. Atau kalian tuh pernah ngerjain apa. Ya ujung-ujungnya butuh portofolio juga sih. Nggak bisa kalau nggak ada. Nah, itu mungkin buat Arom bisa dia yang lagi harus. Apakah harus buat fake portofolio itu bisa? Nah, Mungkin sebenarnya nggak. portofolio tuh gini nih, langsung jawab ya, sorry ya. Fake portofolio tuh sebenarnya boleh-boleh aja. Karena portofolio tuh nggak mesti kerjaan kalian kan. Karena yang intinya dari portofolio itu ngelihat kalian tuh gimana sih bisa menghasilkan sesuatu yang kalian buat tuh cocok gak dengan kliennya. Nah itu sih, kalau bisa jawab pertanyaan itu bisa jawab pertanyaan fake portofolionya itu. Jadi nggak apa-apa tuh kalau misalnya kita nggak nangan project yang asli, tapi kita buat project fake gitu ya, terus kita masukkan portofolio, itu sudah cukup Boleh. bisa membuktikan gitu. Desain kita tuh gimana. Gitu. Tapi di note juga ya, ini portofolio untuk eksplorasi atau belajar aja. Dan sampai betul. kalian ngaku-ngaku, kalian ngerjain project dari Google nih. Google ngontak aku dapat $1 juta ini. Nah, jangan sampai bohong ke klien ya. Terus ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Jessica. Maaf Kak, mau tanya menurut Kakak dalam proses kerja mana yang lebih dahulu, UI dulu atau UX-nya? Nah, untuk UI dan UX, teman-teman sebenarnya harus tahu dari analoginya. Karena UX itu merupakan bagian besar dari UI ya. Kalian kayak ini deh, punya botol misalnya, atau HP deh. Kalian punya HP di sini, terus kalian make, dan kalian suka nih dengan HP-nya. Nah, itu salah satu pengalaman pengguna. Kalian ngalamin apa selama make HP ini nih? Terus yang kedua, ini tampilannya. Tampilan HP itu kan ada aplikasi atau launcher atau ya UI-nya lah. Nah, itu UI-nya di dalamnya. Jadi kalian bisa simpulin kan, kalau kalian mau buat UI atau UX, itu sebenarnya bukan hal yang berbeda, itu satu bagian. Tapi UI itu lebih dalamnya lagi dari bagian pengalaman pengguna. Kalian harus punya tampilan agar pengguna itu pengalamannya bagus. Bayangin lah, kalian punya HP, tapi kalian nggak punya layarnya, jadi nggak bisa dipencet apa-apa. HP kalian nih bagus, tapi nggak bisa dipencet ya pengalamannya jelek kan. Jadi ya nggak ada korelasinya, jelek juga produknya. Jadi harus seimbang dua-duanya teman-teman. Nah, itu buat pertanyaan dari Jessica tadi, semoga bisa menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Diki Maulana. Kira-kira seberapa penting English skill itu untuk ke klien yang berasal dari luar negeri? Apakah rata-rata klien itu emang banyak dari luar negeri gitu, Kak? Nah, untuk aku, mungkin jangan jauh-jauh ke luar negeri deh. Aku kerja di Gojek atau under Goto Group ya, Gojek Tokopedia. Di Gojek itu wajibin kalian bisa bahasa Inggris. 100% kalau kalian mau masuk harus bisa bahasa Inggris karena pekerjaannya di sana tuh nggak dari Indonesia aja. Ada dari India, dari Amerika, ada dari Australia, Vietnam, Singapura. Jadi kita daily basis itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah itu salah satu contohnya. Di Indonesia aja harus ngomong bahasa Inggris. Apalagi kalau aku mancingnya di internasional ya. Karena 99% klienku dari luar negeri dan aku nggak bisa bahasa daerah mereka.
misalnya satu contoh deh, aku ngomong sama orang Perancis. Karena aku nggak bisa bahasa Perancis ya, paling enaknya ya ngomong Inggris kan, karena bahasa internasional. Jadi nggak perlu orang Perancis itu bisa bahasa Indonesia, dan nggak perlu aku bisa bahasa Perancis. Tetap pakai bahasa Inggris aja untuk penyatu komunikasi. Karena sebenarnya komunikasi itu gimana orang tuh ngerti sih, bisa paham dua-duanya. Yang paling mudah ya pakai bahasa Inggris sih. Jadi mungkin itu buat Kak Diki Maulana, English skill itu mungkin sebagai perantara aja ya, komunikasi yang lebih banyak gitu, bisa merangkul dari yang luar Ya, negeri maupun bener. dalam negeri. Semuanya juga perlu bahasa Inggris. Terus pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Mufti. Kalau misal pakai Fiverr, Upwork, dan lain-lain, klien melihat reputasi kita dari rating. Nah, untuk pemula yang belum punya reputasi, mungkin ada tips and trick-nya, Kak? Nah, Kalau untuk itu teman-teman sebenarnya ya untuk rating yang awal, jujur aku tuh nggak terlalu into ke dalam situ ya. Aku nggak main di sana, tapi kalau kalian memang baru beginner, teman-teman tuh memang harus try harder sih. Pertama skill kalian, dan kalian juga harus ada keberuntungan juga agar klien tuh datang ngelirik profile kalian. Atau kalian bisa ngejual atau ngepampang desain atau card-nya, atau kalau di Fiverr tuh bilangnya gigs ya. Gigs kalian tuh semenarik mungkin agar mata klien pas datang tuh tertuju langsung ke dagangan kalian. Itu salah satu contohnya sih. Tapi untuk lebih dalamnya dan ngelakuinnya aku belum pernah sih, karena aku benar-benar pakai passive fishing untuk dapetin klien. itu tuh, jadi memang harus lebih banyak lagi membangun portofolio ya. Kalau misalnya supaya bisa sampai dilirik gitu, walaupun reputasinya masih sedikit, ya disitulah kita mulai membangun reputasi itu, Bener. gitu. Selanjutnya nih ada lagi pertanyaan. Menurut Kak Alfian, belajar UI design, apakah cukup dengan melihat video di YouTube dan Instagram? Karena dia pengen join bootcamp nih. Apakah belajar UI design tuh otodidak aja bisa gitu? Nah, ini sebenarnya general banget ya untuk belajar. Kalian kalau mau belajar apapun, selama kalian tuh ada niat dan benar-benar serius dan dapat materi yang bagus, teman-teman nggak perlu ikut bootcamp ataupun nggak perlu masuk kuliah untuk ngelakuin sesuatu. Tapi plusnya kalau kalian gabung bootcamp dan gabung kuliah, itu kalian lebih terstruktur. Udah ada jadwalnya, ada teman-temannya, ada yang bimbing, ada mentornya. Jadi lebih terstruktur untuk nyampai poin A. Mungkin aja orang yang nggak ikut dua-duanya ini bisa dapat nyampe ke poin A, tapi butuh waktu lebih lama, misalnya 1 atau 3 tahun. Sedangkan orang yang dari bootcamp atau yang di kuliah, mungkin butuh waktu 1 tahun atau berapa bulan doang untuk nyampe ke poin A. Nah, itu sebenarnya beda itunya aja sih metode. Tapi kalau kalian bisa dan ada kesempatan, aku saranin gabung sih ke course atau komunitas, ataupun ya gabung ke kampus misalnya kalau kalian mau lebih ekspor, bisa ambil Bachelor of Design di Itali ataupun di luar negeri lah yang lebih mumpuni, ataupun gabung di kafe lah. Di Indonesia kan banyak juga kampus-kampus yang jago ya. Nah, gitu buat Daivan. Mungkin kalau belajar itu boleh di mana aja, tergantung niatnya. Kalau pengen pasti bisa, mau dimanapun itu. Mau itu Bener yang banget. beneran pendidikan formal atau ikut-ikut bootcamp. Kalau mau ikut bootcamp, dipersilahkan. Terus selanjutnya ini dari Abdul Rahman. Kira-kira berapa lama untuk ngebangun portofolionya Kak Alfian nih? Berapa tahun sampai benar-benar terlihat hasilnya? Gitu. Nah, itu sebenarnya aku udah mulai bangun portofolio itu dari tahun 2018 ya, hingga sekarang. Tapi untuk maksimal itu karena aku kan nggak ikut apa-apa tuh, bootcamp nggak ada. Jadi cuman ya ngerjain-ngerjain doang. Itu 2 tahun tuh nggak ada apa-apa tuh. Dari 2018, 2020. Karena aku nggak ngurus portofolioku. Aku nggak text time di sana. Tapi setelah 2 tahun itu, aku gabung komunitas. Aku gabung perusahaan. Gabung ada, iya, komunitas bareng lah, grup gitu. Itu lebih nge-boost aku ya. Karena kita bareng orang-orang yang satu tujuan yang sama. Jadi lebih cepat. Tapi untuk berapa tahun itu sebenarnya relatif ya. Nggak ada patokan. Misalnya si A ini sebulan langsung jago. Si B butuh setahun. Karena ya itu setiap orang beda-beda. Dan kita juga ada ya keberuntungan dan ya rezeki lah. Gimana rezekinya tuh. Agar dapat klien tuh beda-beda tiap orangnya. Nah, gitu tadi buat Kak Abdul Rahman, mungkin itu lebih ke tergantung skill dan kreativitas kita masing-masing juga. Karena tiap orang beda-beda ya. Untuk jangka waktu membangun portofolionya itu ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung juga project-project yang kita
tanganin gitu, ada beberapa banyak. Terus kita move on ke selanjutnya, ada dari Ananda Faris. Kak, ada tips untuk buat portofolio dribble yang stand out? Karena mungkin takut banyak desain yang udah terlalu familiar. Gimana caranya biar stand out gitu, kelihatan oleh klien? Yang paling mudah satu, gabung komunitas. Yang kedua, tahu tren sekarang ya. Yang lagi tren tuh desainnya apa-apa aja. Kalau udah tahu, pastiin kalian ngebuat seperti itu dan bikin yang lebih berbeda. Karena stand out kan analoginya kalian tuh tampil beda daripada yang lainnya. Jadi kalian harus bikin yang desainnya beda. Yang ketiga, kalian gabung studio ya. Atau gabung tim yang udah gede di dribble. Itu bakalan ngedorong kalian untuk profilnya tuh lebih ke-reach banyak orang daripada kalian cuman perseorangan. Terus yang keempat ya, diulangin terus step yang 3 sebelumnya itu. Karena ya bikin stand out tuh tiap musim atau tiap season itu beda-beda ya untuk trend desain dan apa aja yang rame di dribble. Karena algoritma itu berubah-berubah kalau di dribble itu. Jadi pastiin kalian tetap update dengan tren sekarang, ikuti tren sekarang, terus kalian touch up untuk bikin pembeda dari yang udah ada. Nah, gitu tadi buat Kak Ananda Faris, semoga bisa menjawab. Jadi selain dari portofolionya gimana cara stand out-nya adalah pertama harus join komunitas dulu ya supaya bisa nge-up gitu. Terus juga supaya ngikutin tren karena tren akan selalu berubah apalagi dalam industri desain kayak gini. Terus kita ke selanjutnya nih, ada 3 pertanyaan kebetulan dari Jessica lagi. Kak, bagaimana cara meningkatkan UX produk dalam bisnis perusahaan? Terus, mengapa konsep dan teknik UI, UX harus diterapkan dalam sebuah pengembangan perangkat lunak? Terus yang terakhir, mengapa perancangan UI dan UX perlu dalam pembuatan sebuah website untuk memasarkan sebuah produk atau perusahaan? Itu tuh. Oke, aku jawab satu-satu ya. Dari yang pertama. Nih, bagaimana kamu ningkatin UX produk dalam bisnis perusahaan? Nah, untuk ningkatin kan, itu ningkatin berarti barangnya udah ada kan, suatu produk itu kan. Pertama kita harus teliti dulu, atau kita research dulu. Produk yang sekarang tuh jalannya gimana sih? User makainya gimana? Ada masalah apa di produknya? Dan poin-poin yang bikin user sebel tuh apa-apa aja. Kalau kalian udah tahu masalahnya, kalian bisa itu tuh untuk eliminasi masalahnya dengan kalian melakukan perancangan. Ini ada kaitannya dengan konsep teknik UI UX di nomor 2 ya. Misalnya kalian udah tahu masalah A dari produk kalian, kenapa sih perlu UI UX untuk melakukan pengembangan perangkat lunak? Kenapa nggak langsung ngoding aja? Ini bayangin ya, kalian langsung ngoding tanpa ngerancang, atau yang lebih umum deh, kalian bangun gedung, hotel, ada 20 lantai, tapi kalian nggak bikin rancangannya. Arsitek tuh nggak buat rancangannya. Kalian langsung buat aja, langsung taruh semen, langsung taruh batako, langsung taruh besi. Nah, apa yang sih terjadi kalau ngebangun bangunan tanpa rancangan? Kalian main asal-asal aja. Asal coding-coding aja. Nah, sebenarnya bisa aja jadi bangunannya. Tapi kalau ada perubahan, kalau ada yang nggak sesuai, beratnya ngubah bangunan yang udah jadi itu besar banget biayanya. Dan ganti codingan yang udah jadi, ganti database, ganti table, ganti relasi, itu nggak mudah teman-teman. Daripada cuman geser-geser atau ganti desainnya. Itu salah satu faktor utamanya. Jadi kita punya tujuan yang jelas, rancangan yang jelas sebelum ngelakuin sesuatu. Terus yang ketiga, mengapa perancangan UI UX perlu dalam pembuatan website? Nah itu salah satu ya yang aku sebutin, itu nyambung juga dengan jawaban sebelumnya. Karena ya setiap hal perlu rancangan yang jelas agar bisa nyapai tujuan yang lebih bagus lah hasilnya daripada kalian melakukan sesuatu tanpa perancangan. Karena ya mungkin bisa aja bagus itu kebetulan ya, tapi tingkat persentasenya kurang daripada kalian udah mempersiapkan suatu hal dengan matang terus kalian melakukannya. Nah itu sih untuk jawabannya. Nah, gitu untuk pertanyaannya tadi, 3 pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Lalu selanjutnya ini dari Miss Kabul Anam. Bagaimana caranya mengembangkan desain di dunia kerja? Gimana caranya untuk mendapatkan skill itu? Mungkin maksudnya ketika sedang bekerja juga nih, sampingannya adalah melatih skill desainnya gitu. Gimana kira-kira? Nah itu jam terbang sih. Semakin saling kalian melakukan sesuatu, facing sesuatu, kalian bakalan improve ya.
Sama kayak kalian masih bayi lah. Kalian dari ngerangka, kalian dari jalan pelan, sampai kalian bisa lari. Terus kalian harus melakukannya berulang-ulang. Tapi saat melakukannya, kalian tetap harus ada tuntunan atau ya roadmap-nya lah. Kalian tuh melakukan apa aja. Kalau udah ada ya pasti bakalan berkembang kok. Ini berlaku juga ke dunia-dunia lain. Nggak hanya desain doang. Nah, gitu mungkin jam terbangnya waktunya diatur untuk lebih banyak melakukan latihan gitu ya untuk melatih skillnya itu. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ini untuk masalah copyright dari sumber yang kita gunakan seperti font, logo, itu kira-kira gimana Kak Alfian? Nah, untuk copyright ya kita harus dalamin dulu ya tentang hak cipta. Dari logo ataupun font yang kita download, kita harus baca lisensinya dulu. Atau perjanjian di awal dulu. Kalian bisa pakai logo ini untuk karya pribadi, atau kalian bisa pakai logo ini untuk komersil. Karena hal yang pasti digunakan untuk komersil itu pasti nggak gratis. Karena orang ngebuat font, ya pasti untuk dapat itu ya cuan atau dapat income lah. Kecuali fontnya publik ya, untuk umum. Jadi ya gimana caranya baca lisensinya, jangan malas baca. Dan pastiin kalian pakai font ataupun image yang open to public atau no copyright lah. Tapi kalau kalian bisa ada dana, bisa beli fontnya ya kalian bisa beli untuk fontnya dan dipakai untuk project kalian. Ya begitu deh. Jadi dicek dulu lisensi dari bahan yang kalian pakai. Apakah emang bisa buat personal use aja atau buat komersil gitu. Terus selanjutnya, data apa saja yang perlu kita dapatkan dari klien untuk bahan yang bakal diolah sebagai UI UX yang kita buat. Berarti kayak requestan dari kira-kira apa aja nih yang perlu ditanyakan mungkin ke klien itu. Nah, kalau di industri ya ada sebutannya itu PRD ya, Product Requirement Document. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan. Untuk yang paling awal tuh sebenarnya kalian tuh harus tahu goals dari produknya dulu. Misalnya kalian pengen bikin aplikasi pemesanan tempat badminton deh. Kalian harus tahu dulu proses dari pemesanan itu gimana. User tuh dari A sampai selesai ngelakukan tasnya tuh harus tahu dulu. Terus kalian juga harus tahu juga kliennya tuh di industri dia tuh butuhnya gimana, kebutuhannya apa. Jadi kalian harus sesuaikan juga dengan kebutuhan kliennya. Dan setelah itu ya teman-teman harus pastiin juga untuk teknologinya. Kalian bakalan ngebuat desain ini pakai teknologi apa atau bahasa pemrograman apa. Apakah desain yang kalian buat tuh bisa di-coding atau ada teknologinya untuk sekarang atau enggak. Itu kalian harus tahu juga untuk requirement-nya. Jadi sebenarnya umum-umum aja, tapi teman-teman tuh harus tahu sebenarnya sih tujuan atau goals-nya dan requirement-nya itu apa, data-datanya. Baru kalian bisa ngerancang. Dan selama perancangan itu teman-teman harus tetap komunikasi dengan kliennya agar nggak salah melakukan perancangan. Ini umumnya kayak kalian bikin skripsi sih sebenarnya. Kalian harus tahu masalahnya, latar belakangnya, metode penyelesaian apa, atau metode pembuatan desainnya gimana, atau software development prosesnya. Bisa pakai ya waterfall, yang itu ya, yang di development, atau yang berulang, ataupun banyak lagi lah metode-metodenya. Baru kalian lakuin sih. Tapi teman-teman tetap butuh data di awalnya. Karena mau ngelakuin sesuatu tetap butuh ya akar dari masalahnya, apa yang mau dituju, dan kalian bisa juga bikin itu sih kayak hipotesa. Kalian mau bikin dengan menyesuaikan masalah user dengan melakukan step A. Apakah step A ini bisa dipakai user atau enggak? Itu kalian bisa hipotesa dulu. Kalau enggak, tetap kalian ngulang lagi, perbaiki hipotesa kalian, misalnya jadi A+ atau AB atau apa gitu. Nah gitu tadi buat Faris Miktat ya. Untuk requestannya mungkin bisa dikomunikasikan langsung dengan kliennya dan selalu keep komunikasi dua arah ya Kak. Jangan Benar banget. sampai miskomunikasi itu terjadi sehingga nggak sesuai sama yang requestan kliennya gitu. Terus ini dari dia Ulhak. Untuk pemula di UI design, tips and trick belajar UI UX design ini mulai dari mana dulu nih Kak? Buat beginner gitu. Pertama kali mulai itu dari mana gitu? Nah, yang pertama sebenarnya desain tuh kalian harus tahu konsep desain itu dulu ya. Fundamental design atau yang biasa aku sebut tuh ya fundamental desainnya sih atau dasar-dasarnya. Kayak teman-teman harus paham. Kalian ngedesain tuh untuk apa sih? Atau buat keren-kerenan atau buat ngapain? Mereka kan ngedesain tuh untuk ngecuahin suatu masalah ya. Dari beberapa medium. Contohnya desainer tuh nggak hanya desain kayak gini ya. Ada desainer bangunan, desainer fashion, desainer interior, dan desain-desain lainnya di dunia ini. Mereka tuh ngelakuin sesuatu untuk mecahin suatu masalah.
Jadi kalian punya mindset dulu. Kalian ngedesain bukan buat keren-kerenan loh. Kalian ngedesain tuh untuk mencahin suatu masalah. Kalau kalian udah tahu, pelajari gimana mencahin masalah itu. Dasar-dasarnya gimana untuk ngebuat desain yang bagus. Kalau udah itu ya tinggal jalanin aja. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ikut komunitas, naikin jam terbang, buat portofolio, share, dan kawan-kawannya. Nah, gitu tuh. Jadi ya mungkin lebih disesuaikan juga dan lebih diluruskan lagi tujuannya bahwa desain itu kita bukan hanya mendesain untuk estetika, tapi juga efisiensi dan kegunaannya itu dipikirkan gitu. Untuk selanjutnya ini ada Kak Alfian, cara ngembangin relasi atau networkingnya gimana nih? Soalnya kunci sukses karir kan biasanya datang dari pertemanan atau koneksi-koneksi nih. Untuk tips mungkin dari Kak Alfian untuk ngembangin koneksi itu tuh gimana gitu? Yang pertama ya aktif sih orang ya, jangan nolep ya, gabung organisasi, ikut komunitas, ngobrol kalau mau yang ada duitnya ya, ngobrol sama orang yang berduit, jangan ngobrol sama mahasiswa doang, karena ya mahasiswa jajannya ya seberapa lah dan nggak butuh jasa kalian ya. Kalian tuh ngobrol atau gabung komunitas yang butuh jasa kalian. Kalian bisa gabung, misalnya kalian jualan apa ya? Misalnya botol ya, kalian ini lebih umum sih. Kalian bisa gabung ke orang-orang yang suka dengan botol, ataupun kalian bisa gabung dengan komunitas yang suka bunga, kalian bisa bikin karangan bunga atau apa. Jadi kalian gabung ke komunitas itunya. Dan jalin relasi juga, karena ya salah satu karirku ya aku masuk perusahaan itu dari relasi. Dan aku memang udah kenal salah satu anggota perusahaannya. Dan skill-nya udah ada juga, jadi lebih gampang buat masuk ke kerjaan. Nah, relasi itu sangat penting juga, teman-teman. Dan komunitas tempat kalian main tuh, ya itulah yang bakalan kalian raih juga. Nah, gitu tuh. Jadi kalau dalam membangun relasi, pertama jangan nolep ya. Bener. Ya, ajak ngobrol semua orang dan jangan lupa juga join ke komunitas yang emang kalian mau untuk memiliki banyak relasi di situ gitu loh. Terus selanjutnya, apakah perlu ilmu mengenai front end? Misalnya web front end developer untuk slicing dari hasil UX designer-nya, UI UX designer-nya. Gimana Kak? Nah, perlu atau enggak? Aku jawab nggak perlu, tapi dapat nilai plus kalau kalian bisa front end juga. Karena ada role namanya UX engineer. UX engineer tuh dia yang nerjemahin UI ke kode. Kalau kalian tahu Bootstrap, Tailwind, itu kan ada template-template-nya, tinggal kalian panggil-panggil aja. Nah, itu yang buat tuh UX engineer namanya, kalau di perusahaanku yang sekarang. Jadi kalian bisa dapat role yang lebih spesifik untuk dapat di situ. Tapi kalau kalian nggak bisa front end, ya nge-UI doang ya, itu nggak apa-apa juga. Karena bukan keharusan untuk bisa dua-duanya. Tapi kalau bisa dua-duanya, nilai plus. Jadi gitu, itu optional aja tapi ada nilai plusnya. Gitu deh. Ini terus selanjutnya dari Muhammad Sirojudin. Bagaimana membuat portofolio UI UX pertama bagi pemula? Dan apakah portofolio UX-nya ada bagian user testing-nya? Perlu nggak kira-kira? Nah, itu tergantung portofolionya. Kalian portofolio untuk lebih kuat di tampilan atau ke risetnya. Karena ada dua jenis portofolio yang umumnya sih. UX case study atau design exploration. Design exploration tuh seperti yang aku contohin di Dribble tadi. Kalian jual skill crafting atau skill kalian ngebuat suatu desain. Yang kedua, kalian ngejual skill kalian berpikir dan skill kalian ngeriset. Gimana kalian mecahin suatu masalah dengan metode desain. Contohnya itu design thinking ya. Kalian melakukan A, B, C sampai selesai perubahannya dan testing. Desain kalian tuh sesuai nggak dengan ide atau hipotesa kalian. Nah itu sih. Sebenarnya dua-duanya ada ranah masing-masing, bisa diperlukan sih dua-duanya. Tergantung kalian maunya di mana aja. Jadi tergantung ya ke kalian mau bikin UI portfolio atau UX dan tergantung juga sasaran klien kalian tuh mau yang gimana juga gitu. Bener banget. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Untuk karir sebagai seorang freelancer UI UX designer, apakah untuk kedepannya masih cerah nih menurut Kak Alfian? Contohnya sekarang aja sudah ada teknologi AI yang udah dapat menggantikan desain-desain manusia nih. Apakah bisa tergantikan seorang pekerjaan desainer? Nah, untuk itu ya, sebenarnya ya kalau AI zaman sekarang, kalau kalian tahu WAL-E atau DALL-E yang untuk generate
image dari keyword doang. Misalnya kalian bikin Doraemon terbang, terus keluar Doraemon lagi terbang. Nah itu sebenarnya udah ada AI, tapi hasilnya masih jauh banget di bawah yang orang banyak mau. Untuk 5-10 tahun ke depan, aku rasa untuk dunia UI UX itu masih belum bisa tergantikan oleh AI sih. AI itu malah bisa jadi teman kalian untuk mudahin kalian kerja. Jadi jangan dianggap musuh. AI itu jadi teman kalian. Bayangin deh, kalian ngerjain desain yang biasanya makan waktu 2 hari, kalian kerjain dengan 2 detik aja dibantu AI. Nah itu bakalan jadi kompanion kalian, bukan musuh kalian. Jadi ya mindsetnya diubah sih. Untuk AI ini bukan saingan, tapi jadi teman kalian. Nah gitu, lebih baik AI-nya dimanfaatin buat keperluan kita sendiri ya daripada jadiin saingan gitu. Jadi itu aja tadi pertanyaan terakhir dari para peserta. Saya mau nanya juga nih Kak Alfian. Boleh. Menurut Kak Alfian dalam dunia freelancer desain ini, gimana sih caranya untuk mulai gitu? Kan tadi misalnya dari dribble, dari mulai bikin portofolio. Nah, saya pengen tahu gimana caranya supaya kita bisa melatih skill itu jadinya beneran sesuai dengan industri yang kita mau masukin. Gimana cara melatih analisis kita terhadap tujuan memecahkan masalah itu gitu. Untuk problem itu ya, problem solver ya, atau Ya skill betul, memecahkan problem masalah. solving-nya. Itu butuh jam terbang sih. Kita harus ngadapi masalah A untuk dapat jawaban masalah A. Kita harus ngerjain masalah B untuk dapat masalah B. Contohnya kayak aku ya, karena aku memang orangnya di studio atau agensi. Sebelum aku gabung ke Gojek atau ke GoPay, masalahnya kan lebih spesifik, kerucut ya, ke produk. Jadi aku tuh belajar banyak lagi untuk masalah-masalah untuk dapetin jawabannya. Karena di kerjaan aku sebelumnya, aku nggak ada dapat untuk jawaban masalah Z. Aku cuma dapat masalah cuma A sama B. Di Gojek ini ada pertanyaan masalah Z. Gimana kita dapat jawabannya? Ya kita facing dulu masalahnya. Ya sama kalau kalian ujian lah. Gimana kalian dapat nilai ujian? Nah, mungkin kan kalian dapat kunci jawaban, ya ini di luar nalar sih. Tapi kalau kalian ngerjain ujian untuk jawabnya ya, kalian harus hadapi ujiannya dulu untuk bisa ngejawabnya. Dan kalian juga bisa melihat atau nge-review dari ujian kalian, gimana sih dengan hasilnya, atau kalian ngelakuin event kayak gini kan, kalian evaluasi, gimana sih kinerja karya itu pesertanya, atau panitianya, jalannya acaranya, ya tetap kalian harus ngelakuin sesuatu itu dulu sih, baru bisa ngejawabnya. Oke, terima kasih nih. Ini pertanyaan ada lagi nih, baru masuk. Kenapa di Medium kebanyakan menggunakan design thinking untuk memecahkan masalahnya? Nah, sebenarnya itu paling umum sih design thinking, dan step-step di design thinking kayak ideation, terus ada wireframe, prototyping, testing, itu umum banget. Karena untuk melakukan ini tuh itu udah terkenal banget sih metode design thinking ini. Jadi ya orang yang baru-baru mulai itu pada pakai design thinking. Tapi nggak hanya design thinking doang kok untuk metode desain itu. Baik banget metodenya. Atau kalian punya metode sendiri nggak apa-apa. Ini lebih struktural aja sih kalian ada metodenya. Sama kayak metode penulisan lah di kampus ya. Untuk apa kita ada metode penulisan? Ya agar lebih terstruktur aja dan nggak acak-acakan tulisannya kan. Nah itu sama aja kayak ngedesain. Kurang lebih mirip. Oh, sama saya juga punya satu pertanyaan tambahan nih. Kak Alfian itu untuk melatih kreativitasnya biasanya cari-cari referensi tuh menggunakan apa nih? Yang sering tuh di Dribbble, di Pinterest, di Instagram juga banyak. Jadi kalian cari-cari aja. Karena yang ngelatih skill taste kalian itu kalian harus ngelihat karya-karya yang bagus ya. Agar otak kalian tuh punya standar yang lebih tinggi daripada yang udah kalian buat sekarang. Karena ya dulu pas aku ngedesain itu, pas zaman pertama kali aku ngedesain tuh pakai garis lengkung-lengkung kayak ombak gitu. Itu kayak starter pack designer awal-awal ya. Semua dibikin melengkung-melengkung. Dulu aku pakai itu berapa bulan ya, karena aku suka banget. Ya anjir, ini keren banget nih melengkung-melengkung. Sampai aku muak dengan desain melengkung-melengkung nih. Ini aku udah buat berbulan-bulan gak ganti-ganti desainnya itu. Nah, jadi bakalan upgrade juga untuk tesnya. Karena ngelihat yang lebih bagus. Oke, berarti kita harus ngelatih dulu nih taste kita desainnya ya. Dan itu sebenarnya bertahap juga. Terus mungkin habis Sarmin ini pertanyaan kita tutup ya. Jadi yang terakhirnya ada dari Jessica lagi, mengapa peran UI UX itu penting di industri digital? Dan sekalian aja kita tampung sama yang satu lagi nih, apakah seorang UI UX design harus memahami dasar-dasar pemrograman nih Kak?
Jadi Pertama, sorry. Pertama ya, kenapa UI UX itu penting? Sama seperti aku bilang sebelumnya ya. Kalau kita bangun bangunan, nggak mungkin kan kita langsung nyemen, langsung masang kayu, besi, tetap butuh rancangan. Karena itu satu, untuk meminimalisir kesalahan ataupun perubahan yang besar banget. Dan nurunin budget juga buat ngerubahnya. Karena ya kalau kalian yang ngancurin gedung lagi buat ulang ya, bayangin lah, dengan cuma coret-coret di kertas oleh arsiteknya. Yang kedua, goals kalian tuh lebih jelas. Dan kalian tuh udah ada gambaran atau prototipenya, produk jadinya tuh kayak gimana. Jadi lebih terstruktur dan lebih bisa diukur untuk kesuksesan dari produk atau industri kalian. Terus yang terakhir tuh dasar-dasar pemrograman, nah itu bisa jadi nilai plus ya. Karena UI UX itu bakalan berkaitan dengan produk digitalnya juga. Karena kan UI UX itu cuma skinnya doang, atau kulitnya doang. Tetap coding itu sebagai tulangnya. Kalian harus tahu tulangnya untuk nempelin kulit yang pas di mana atau skinnya. Kalau kalian tahu, bakalan lebih mudah untuk membuat suatu tampilan karena kita bakalan komunikasi juga dengan developer atau programmer untuk merealisasikan UI kalian. Nah, gitu tadi. Oke, semoga itu tadi jawabannya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita yang cukup banyak ini. Jadi, mungkin itu aja sesi penyampaian materi. Jadi tadi dari awal kita udah ada 4 outline. Yang pertama kita harus mempersiapkan nih, mulai dari portofolio, sosial medianya, komunikasi dan negosiasinya, dan juga tambahan nilai itu ada English skill. Terus dalam waktu habis kita mempersiapkan itu, kita bisa ada yang namanya fishing type. Kita mancing klien nih, ada yang namanya passive fishing, sama ada yang active hunting. Nah, buat passive fishing mungkin kita bisa mendisplay portofolio kita, hasil-hasilnya tuh di Instagram, di Dribbble, dan mungkin kekurangannya adalah kalau passive fishing ini bergantung banget ke portofolio. Sedangkan kalau active hunting itu bisa di Upwork, bisa di Fiverr juga. Nah, terus kalau misalnya kita udah ketemu kliennya, ini mungkin tahap proses komunikasinya lebih dikedepankan, diobrolin, beneran komunikasi dua arah, feedbacknya diaktifin, dan jangan lupa juga untuk masalah keamanan itu kita harus negosiasi harga dari awal, terus harus ada namanya di DP sama invoice-nya, biar kita desain itu jangan sampai ditipu sama orang luar nih, klien kita gitu ya. Terus kalau misalnya udah selesai, kita harus beneran ditentuin juga, harus dipersiapkan juga nih proses pembayarannya mau pakai apa, bisa pakai PayPal, Wise. Tadi Kak Alfian juga udah pakai kripto ya. Nah, terus walaupun proyeknya udah selesai, tetap dampingi klien kita, tetap jaga komunikasi, dan ya itu mungkin bisa proyeknya dimasukkan ke portofolio kita, dan ya kita harus meningkatkan selain juga skill desainnya, tapi juga di skill seperti problem solvingnya, terus analisis pengembangannya bagaimana, dan ingat terus bahwa kita ini desain di industri desain ini bukan cuman untuk pamer-pameran siapa yang desainnya paling bagus, tapi kita sama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Relasinya juga ini sangat berpengaruh ya dalam industri apapun. Namanya networking, relasi itu akan berpengaruh banget ke cuan yang kita dapat nih. Baik, itu aja Kak Alfian, terima kasih banyak. Setelah ini adalah acara penyerahan sertifikat kepada pemateri. Kepada operator, saya persilahkan. Oke, itu tadi sertifikat untuk Pak Alfian Teddy Cahya Putra. Terima kasih banyak. Dan setelah ini adalah selanjutnya sesi dokumentasi. Jadi kepada para peserta yang belum on cam, dipersilakan on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan yang akan dilakukan oleh operator. Pada operator dipersilakan. Yuk guys, pada on cam. Ntar kalau mau share bisa tag aku ya di Instagram. Ayo on cam semua ya untuk dokumentasi nih. Ada. Saya tunggu mungkin sampai 9.38. Atau kalau sebelumnya udah. Silahkan on cam guys.
Yuk, yang lainnya yang masih mau ngerapin kerudung atau mau dandan dulu lah. Tuh ngerapin rambut yang laki-laki. Boleh tuh ditunggu ya. Ini masih banyak yang belum on cam nih di ujung-ujung nih. Final Iya, iya, 3, masih banyak nih. final 4, final 5 juga belum on cam nih. Mana nih orang-orangnya nih? Jangan-jangan ditinggal tidur nih kayak di kampus ya. Ya, sini masih pagi ya, apalagi yang kalian tinggal di daerah Indonesia bagian barat ya. Ini masih jam 8.30, enak banget buat tidur ya. Di Iya, sana ini. juga kan. Di sini udah 9:30 ya. Bener-bener. Yang mau lagi siap-siap nih, silakan nih kita tungguin. Oke, sudah 9:38, kita mulai proses dokumentasinya. Yuk. Oke, ini pertama dari slide 1, pose 3. Oke, mungkin diulang lagi di slide 1, pose kembali, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. Apa ada kucing lagi nih? 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 4. Udah. Lanjut ke slide 5. Oke. Ya, terima kasih banyak kepada peserta yang telah menyalakan kameranya. Setelah ini, karena sudah selesai penyampaian materi, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya serahkan kembali kepada MC. Tes, apa suara saya terdengar? Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Safa. Untuk link absensinya bisa teman-teman cek di kolom chat Zoom ya. Waktu untuk absen hanya 15 menit dari sekarang. Oke, sambil teman-teman absen, saya tutup. Para hadirin telah sampai kita pada penghujung acara siang hari ini. Sebelum menutup acara, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dari awal acara hingga akhir. Untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Jena Safa Aska Isakawas, selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan selama acara berlangsung. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya guys. Aku duluan ya. Thank you guys. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Iya, Iya. semuanya. Terima kasih, Kak.